Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu walaupun secara online dalam rangka kegiatan perkuliahan di bank dan lembaga keuangan lainnya. Setelah kita membahas di poin atau pertemuan sebelumnya terkait tentang uang, kemudian saat ini kita belajar tentang bank gitu ya. Ini menarik sekali bahwa di kajian ini kita akan melihat sisi-sisi lain dari bank itu sendiri. Oke. Pada pertemuan ini beberapa poin yang ingin kita bahas, yaitu di akhir pertemuan ini diharapkan sekali kepada teman-teman semuanya untuk mampu memahami dan menjelaskan terkait dengan pengertian bank, kemudian sejarah perbankan, jenis-jenis bank, kemudian penilaian kesehatan bank, penggabungan usaha bank dan rahasia bank, dan sanksi administratif jika pihak bank melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan atau melanggar undang-undang tentang perbankan. Oke teman-teman semuanya, bahwa berbicara tentang bank itu adalah sesuatu yang sangat menarik ya, karena perkembangan sebuah perekonomian itu tidak terlepas dari adanya peranan dari sebuah bank. Nah, berbicara tentang karakteristik perbankan dan produk ya. Dalam konteks ini kita berbicara tentang karakteristik produknya ya. Kemudian kita lihat di use of fund, penggunaan fund untuk bank syariah dan bank konvensional gitu ya. Itu digunakan untuk kas, kemudian simpanan di Bank Indonesia, kemudian ada aktiva produktif, kemudian ada aktiva tetap. Aktiva produktif di perbankan itu salah satunya adalah penyaluran kreditnya gitu ya. Kemudian sumber dananya gitu ya. Kemudian di deposito, giro gitu ya, tabungan, dan digunakan juga untuk modal ya. Kemudian di bank syariah ada yang pertama adalah penggunaan dana di project financing, itu ada mudharabah atau trustee profit sharing gitu ya. Kemudian ada project financing, al-musyarakah joint venture profit sharing. Kemudian ada juga financing the acquisition, mengakuisisi pembiayaan, al-bai bitaman ajil, deferred installment sales ya. Kemudian di sumber dananya adalah ada di dana tabungan, saving account ya, al-wadiah, iyad damamah. Nah, kemudian ada current account, al-musyarakah joint venture dari profit sharing, kemudian general investment accounts, al-mudharabah trust profit sharing. Nah, dari beberapa karakteristik ini kita bisa lihat bahwa ini perbedaan dari produk bank konvensional dan bank syariah. Tentunya secara prinsipil kedua karakteristik bank ini berbeda gitu ya. Namun secara implementasi terkait dengan sasaran pasarnya adalah manusia, dalam konteks ini adalah masyarakat umum, kemudian masyarakat dunia usaha, industri, maupun pembiayaan lainnya gitu ya, yang tentunya masing-masing kedua karakteristik bank ini punya keunggulan dan kelemahan satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa
Konsep operasional bank, di sini kita mengambil contoh ya di laporan neraca bank. Di situ ada kas ya, kemudian ada giro pada BI, kemudian aktiva produktif, simpanan di bank, surat-surat berharga, penyertaan dan pinjaman gitu ya. Kemudian ada aktiva tetap dan total aktivanya. Ini secara sederhana. Kemudian di pasifanya ada giro, tabungan, deposito, modal dan total aktiva. Kemudian di di dalam rangkaian operasionalnya gitu ya, untuk yang back office gitu ya, itu masuk ke dalam giro ya, tabungan, deposito gitu. Kemudian di front office-nya ada sistem aplikasi giro, kemudian ada sistem aplikasi tabungan, sistem aplikasi deposito, kemudian sistem aplikasi pinjaman. Dari konsep operasional ini tentu semakin banyak gitu ya penggunaan, misalkan dana tabungan itu harus matching ya dengan penggunaannya. Misalkan tabungan jangka panjang itu bisa juga digunakan untuk memberikan pinjaman jangka panjang dan seterusnya, sehingga bank tidak kehilangan kendali atas likuiditasnya. Dan tentu pengelolaan yang baik ini akan mendapatkan kepercayaan lebih dari para nasabahnya dan seterusnya gitu ya. Kemudian di sini nasabah di contohnya adalah di pihak eksternal gitu ya, kemudian masuk melalui sistem aplikasi ini, baru kemudian mereka membuka account gitu ya. Misalkan aplikasi pinjaman itu juga adalah bentuk penyaluran dana atau DSU, defisit spending unit tadi itu ya, yang kemudian dana yang masuk melalui tabungan, giro atau deposito akan dikelola atau akan disalurkan kembali ke nasabah juga melalui aplikasi pinjaman ini. Kemudian di sini contoh implementasi di bank syariah gitu ya, skema BAI Salam gitu ya. Ada nasabah yang kemudian ingin menjual, kemudian di sisi lain ada pihak pembeli dan di sisi lain juga ada bank syariah, atau dalam konteks ini ada 3 pihak dalam skema BAI Salam. Nah, masing-masing pihak ini punya peran. Yang pertama, nasabah penjual dengan bank syariah melakukan pemesanan barang nasabah, kemudian nasabah akan membayar tunai. Kemudian berikutnya ada negosiasi dengan negosiasi pesanan dengan kriteria tertentu, baik yang kriteria ditetapkan oleh bank ataupun dari pembelinya. Kemudian pembeli setelah mengetahui barang yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diinginkan dan terjadi kesepakatan, maka kemudian pembeli akan membayar kepada bank syariah. Kemudian sementara nasabah penjual akan mengirim dokumen kepada bank syariah. Artinya di sini bahwa skema BAI Al-Salam ini ada peran bank sebagai penjembatani antara pihak pembeli dengan pihak penjual gitu ya. Di mana bank ini akan ya di mana penjual ini akan menjual barang kepada nasabah itu secara tunai gitu ya. Setelah bank menerima pembayaran dari pembeli, barulah kemudian nasabah penjual itu bisa mengirimkan barang kepada pembeli sebelumnya, sehingga terjadilah siklus gitu ya. Nasabah penjual menghubungi bank, kemudian bank berhubungan dengan pembeli dan pembeli juga berhubungan dengan bank. Setelah sesuai persyaratan, pembeli akan membayar ke bank. Kemudian sementara bank juga akan mengkomunikasikan ke penjual akan mengirimkan dokumen-dokumennya.
Atau bisa juga sebelum negosiasi terjadi, bank akan mengirimkan dokumen dari barang-barang yang akan dijual gitu ya, baik itu dari sisi legalitasnya misalkan, atau surat-surat penting yang mengikat barang tersebut gitu, sehingga pembeli yakin akan barang tersebut. Setelah oke, pembeli akan membayar, mentransfer ke bank, kemudian bank mengabarkan ke nasabah penjual, kemudian nasabah penjual akan menyerahkan barang itu ke pembeli. Ini skema istisna dalam bank syariah gitu ya. Kita lihat di sini ada produsen pilihan bank, kemudian ada produsen pilihan nasabah. Ya, masing-masing ini punya peran tersendiri gitu ya. Dimana misalkan kita pada posisi bank penjual akan memasarkan juga atau sebagai tempat gitu ya, memasarkan barang-barang yang diinginkan dari konsumen setelah dibuat oleh para produsen gitu. Jadi di skema istisna ini ibaratnya pihak nasabah ingin memesan sebuah barang di bank, atau bank memasarkan barang yang sudah dibeli dari pembuat, kemudian ada nasabah yang ingin membeli barang tersebut, maka bank akan menjual barang tersebut ke nasabah gitu. Jadi ini skema pembiayaannya gitu ya. Bank membeli dulu barang tersebut, setelah dibeli oleh bank, ini akadnya jual beli, kemudian bank juga akan menjual barang tersebut ke nasabah yang membutuhkan tadi. Ini akad juga akad jual beli. Kemudian di produsen pilihan bank, pilihan nasabah gitu ya. Di sini konteksnya adalah nasabah telah memilih barang atau jasa yang ada di produsen atau di penjualnya. Kemudian nasabah akan mengkomunikasikan itu kepada bank, apakah bisa dibiayai atau tidak. Kemudian setelah ada kesepakatan antara nasabah dengan pembeli dengan pihak bank, kemudian bank akan membeli barang ke pembuat tadi. Kemudian setelah akad jual beli dan barang ready gitu ya, kemudian pihak nasabah akan menjembatani atau mengkomunikasikan itu ke pihak penjual bank, dan bank juga akan terlibat dalam aksi jual beli ini gitu ya. Jadi ada pihak ketiga ketika barang itu diserahkan oleh produsen pembuat ke nasabah pembeli, sehingga transaksi sah gitu ya, karena ada saksi-saksi yang kompeten gitu, atau saksi-saksi yang memberikan kesaksian terhadap transaksi untuk mengeliminasi atau memitigasi hal-hal atau risiko yang terjadi di kemudian hari. Kemudian bicara tentang penghimpunan dana, bank juga punya beberapa produk ya. Ada produk giro di konvensional, kemudian di syariah ada wadiah, yad damamah, kemudian di tabungan prinsip syariah wadiah, yad damamah, dan mudharabah tabungan. Kemudian yang ketiga ada deposito, kalau prinsip syariah ada mudharabah, kemudian 4 simpanan khusus, prinsip syariah ada mudharabah muqayyadah atau pembiayaan investasi khusus. Kemudian untuk penyaluran dana, kita lihat di produk ke bank konvensional itu ada dana talangan, prinsip syariah ada qardul hasan gitu ya, ada qard. Kemudian ada penyertaan, prinsip syariah ada musyarakah, kemudian ada sewa beli, kemudian di prinsip syariah ada ijarah muntahiyah, ditamlik ijarah wa ibtina. Kemudian yang berikutnya ada pembiayaan modal kerja gitu ya. Di prinsip syariah ada mudharabah, musyarakah atau murabahah. Kemudian ada pembiayaan proyek ya. Di prinsip syariah ada produk mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan sektor pertanian, bai assalam tadi. Kemudian ada pembiayaan untuk akuisisi aset, ijarah muntaiyah bitamlik ya. Kemudian ada pembiayaan ekspor, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Jadi
secara implementatif bahwa kedua bank yang menjalankan sistem atau karakteristik yang berbeda ini tentu mampu ya melayani kebutuhan nasabah dengan aspek-aspek produk atau jasa yang mereka miliki ini sangat spesifik ya, menjangkau kebutuhan para nasabah yang membeli ataupun para nasabah yang menjadi produsen, jadi yang membuat atau menjual barang atau jasa. Kemudian berikutnya ada anjak piutang, hiwalah, ya, ada letter of credit, syariahnya ada wakalah, kemudian ada garansi bank, prinsip syariahnya kafalah, ada inkaso dan transfer, prinsip syariah wakalah dan hawalah. Kemudian ada pinjaman sosial, qardul hasan ya, ada surat berharga, ada mudharabah, qards, bai al dain. Kemudian ada safe deposit box, ada wadiah amanah. Kemudian ada jual beli falas, ada sarf 17, ada gadai, prinsip syariah, ada rahan. Untuk peraturan ini teman-teman bisa mendalami gitu ya, dan agar mengetahui operasionalisasi dan kemana arah dari produk-produk ini dan bagaimana sejauh ini digunakan. Tentu masing-masing punya aspek ya yang bisa diterapkan pada segmen pasar yang mereka garap. Kemudian berikutnya adalah kita lihat di sisi permodalan perbankan. Tentu di sini berdasarkan grafik ini bahwa untuk modal BPR itu sangat rendah ya ketika awal mula kita mendirikannya. Kemudian naik ke bank dengan fokus daerah, korporasi, retail dan lainnya. Kemudian ada bank nasional gitu ya. Kemudian ada bank beroperasi secara internasional. Kemudian kita lihat bahwa setelah bank beroperasi, tentu bank juga tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapinya karena ketatnya persaingannya. Kemudian ada force majeure, bencana alam, gempa bumi dan lain sebagainya, serta risiko politik, kemudian risiko falas, risiko keuangan dan lain sebagainya, sehingga hal ini dapat mengganggu operasionalisasi produk perbankan tadi dalam menggarap sasaran pasarnya. Kemudian bisa juga karena kendala misalkan pandemi saat ini COVID-19 ini yang kemudian mengeruk ya keuntungan perbankan karena nasabah tidak lancar membayarnya diakibatkan karena kondisi penjualan yang turun yang memaksa mereka untuk tetap gitu ya eksis, dan sehingga mereka akan terus gitu ya berusaha untuk membayar cicilan atau bahkan menyimpan uang di banknya atau bahkan menarik uang di banknya yang akan digunakan untuk membiayai usahanya atau menggaji karyawannya. Hal-hal lain mungkin yang tidak dipikirkan terjadi gitu ya, mereka terjadi kebakaran misalkan, hal ini juga bisa memacu ya risiko di bank yang memberi kredit kepada usaha yang terkena dampak kebakaran tersebut. Berbicara tentang kesehatan bank, tentu adalah suatu kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan CAR, Capital Adequacy Ratio, yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tentang penilaian kesehatan bank, tujuan penilaian kesehatan bank adalah untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan pemerintah melalui Bank Indonesia. Bank harus membuat laporan mengenai seluruh aktivitasnya dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun ya. Ini tergantung juga pola yang
sesuaikan, misalkan untuk 3 bulan, 6 bulanan atau 1 tahun. Dari laporan tersebut akan analisis sehingga dapat diketahui kondisi pada bank tersebut. Penilaian kesehatan bank dilakukan tiap periode. Bagi bank secara kontinu dinyatakan tidak sehat, maka akan mendapatkan pengarahan atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk bank yang secara kontinu dinyatakan tidak sehat adalah perubahan manajemen, melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi. Jika kondisinya sangat parah dan tidak memiliki potensi, maka bank tersebut akan dapat dilikuidasi. Kemudian mekanisme penilaian kesehatan bank umum. Penilaian kesehatan dilakukan setiap semester. Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan Bank BI juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala, dan informasi lain. Apabila terdapat perbedaan dalam penilaian tingkat kesehatan yang berlaku adalah dari BI. BI dapat meminta action plan dari hasil penilaian tersebut kepada direksi, komisaris, dan atau pemegang saham. Kemudian cara penilaian kesehatan bank. Yang pertama ada beberapa metode ya, sebetulnya di sini kita lihat salah satu metode adalah Camel analysis. Dan Camel itu sendiri kita lihat C ada capital, E-nya aset, M management, kemudian E-nya ada earnings, power gitu ya, kemudian R liquidity, dan S adalah sensitivity to market risk, kemudian RG ECR itu adalah risk profile, kemudian G good corporate governance, kemudian I adalah earningsnya. Beberapa komponen ini tentu harus dinilai secara menyeluruh sesuai dengan standar yang berlaku di Bank Indonesia dan aturan-aturan yang berlaku sesuai standar yang berlaku di BIS gitu ya, yang yang menjadi pusat bank sentral di dunia gitu ya. Kemudian kita lihat di sisi penilaian kesehatan bank atau Camel ratio analysis ini, hasil penilaian tingkat kesehatan bank dikelompokkan menjadi 4, yaitu sehat jika nilai kredit 81 sampai dengan 100, kemudian cukup sehat jika nilai kredit 66 sampai 81, kemudian kurang sehat jika nilai kredit 51 ke bawah tuh ya, kemudian tidak sehat jika nilai kredit 0 sampai dengan 51. Maka kemudian hal inilah yang menjadi dasar bahwa apakah bank yang telah beroperasi itu sehat atau tidak. Indikatornya adalah menggunakan pisau analisis Camel ratio ini. Kemudian berikutnya, dalam Camel ratio juga ditetapkan Indonesia dan dipertegas juga oleh Peraturan Bank Indonesia nomor 6 tahun garing 2003 DPNP nomor tanggal 14 April 2004 ya. Yang pertama ada permodalan, itu capital itu ya. Adapun penilaian rasio CAR itu ya, capital adequacy ratio ya, berdasarkan SE Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6 garing 23 garing DPNP tanggal 23 Mei 2004 ya. Kemudian yang kedua, CAR modal aktiva tertimbang menurut risiko ATMR ya, kali 100%. Aspek ini mengenai permodalan yang dimiliki bank berdasarkan KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian KPM didasarkan pada CAR, capital adequacy ratio. CAR diperoleh dari modal dibagi ATMR dikali 100% ATMR aktiva tertimbang menurut risiko ya. Kemudian sesuai ketentuan besarnya CAR minimal 8% dari ATMR. Sesuai ketentuan besarnya ATMR minimal 8% dari ATMR, bagi bank yang memiliki CAR kurang dari 8% harus segera mendapatkan penanganan untuk diperbaiki sampai dengan waktu yang ditentukan. Jika sampai waktu ditentukan bank tidak memenuhi sesuai target CAR, maka bank akan dikenakan sanksi. Kemudian yang kedua adalah kita kualitas aset quality itu ya. Penilaian terhadap kualitas aset dilakukan melalui 2 faktor, yaitu kualitas aktiva produktifnya, salah satunya adalah kredit tadi. Kemudian yang kedua menurut Taswan ya, aktiva produktif adalah aktiva dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang dimiliki dan digunakan sesuai dengan fungsinya
untuk memperoleh pendapatan ya. Ada pendapatan yang berbasiskan usaha inti dari bank, yaitu pendapatan bunga. Kemudian ada usaha jasa yang diberikan oleh bank, misalkan penggunaan ATM oleh nasabah, itu istilahnya fee-based income, atau penggunaan aksi jasa clearing gitu ya, pencairan cek, pencairan giro gitu ya, kemudian transfer dan lain sebagainya, atau penarikan nasabah dari ATM bank lain gitu ya, sehingga dikenakan jasa. Ini juga menjadi pendapatan fee-based income, pendapatan di luar usaha inti dari perusahaan itu. Kemudian rumus perhitungan sesuai surat edaran Bank Indonesia nomor 6 garing 2003 ya, tanggal 1 Mei di atas, di mana KAP aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi dengan aktiva produktif dikali 100%. Menurut Sigit dan Toto, aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah aktiva produktif baik yang sudah maupun yang mendukung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut. Pertama, 25% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus atau DPK, 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar KL ya. Kemudian 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan, dan 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet. Jadi ketika bank itu NPL-nya tinggi ya, maka ini sangat mengganggu aspek ekspansi dari bank tersebut, dan bank juga tidak diperkenankan untuk memberikan kredit baru kepada nasabah sampai ketentuan atau sampai NPL-nya itu turun. Kemudian berikutnya adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai jenis aset yang dimiliki oleh bank. Komponen yang dinilai aktiva produktif yang diklasifikasikan APD dibandingkan dengan total aktiva produktif kredit debitur inti di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit. Aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif tingkat kecukupan pembentukan PPAP, penyelesaian penghapusan aktiva produktif, sama dengan PPA yang telah ditentukan dibagi PPAP yang wajib dibentuk. Kecukupan dan kewajiban kecukupan kebijakan dan proyeksi aktiva produktif, rasio ini dapat dilihat dari neraca yang dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Artinya bank melaporkan ya kinerjanya biasanya semester gitu ya, biasanya kadang tribulanan, kemudian ada semester, kemudian ada tahunan. Nah, masing-masing ini punya arah yang berbeda. Misalnya kan semester biasanya untuk proyeksi gitu ya, dan pencapaian target dari perbankan, dan untuk memprediksi juga tingkat pertumbuhan ekonomi di periode kedepannya. Kemudian laporan semester biasanya untuk melihat ya kinerja bank dari target selama setahun tersebut. Kemudian laporan tahunan biasanya untuk melihat kinerja seluruh dan untuk kepentingan pajak ya, untuk mengetahui apakah bank tersebut telah memenuhi kewajiban pajaknya atau tidak. Kemudian berikutnya kredit bermasalah, dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk kepada bank lain, dan digolongkan dalam kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, atau istilahnya adalah NPL di sini ya. Kredit bermasalah dihitung secara gross sebelum dikurangi CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai ya, CKPN. Rumus perhitungan menurut SE Bank Indonesia nomor 12/11 DPN tanggal 1 Maret 2010 adalah NPL sama dengan jumlah kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Jadi ini juga mengganggu ya modal bank itu ketika NPL itu sangat tinggi karena diambil dari tingkat kolektabilitas tadi. Kemudian manajemen yang diatur juga yang dinilai dalam KIM rasio juga M itu manajemen sesuai dengan PBI Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10 PBI/2004. Ini terhadap faktor manajemen meliputi terhadap komponen-komponen. Yang pertama dalam aspek manajemen nilai adalah meliputi manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva umum, rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Saya menilai semua manajemen ini apakah sudah berjalan dengan praktik good corporate governance. Kemudian yang kedua adalah penerapan manajemen risiko ya, karena ini penting sekali ya
apalagi ini bergerak di bidang keuangan, dan tentu yang mereka lola adalah dana pihak ketiga. Oleh karena itu, manajemen risiko adalah bagaimana menilai atas aspek manajemen dapat diproyeksikan dengan NPM ya, net profit margin. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa seluruh kegiatan manajemen bank, selaku manajemen umum bank dan bank, manajemen risiko pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba bank tersebut. Semakin besar NPM ya, net profit margin, maka akan semakin baik karena menunjukkan kinerja bank yang baik pula. Kemudian rumus adalah NPM sama dengan laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Nah, rasionya ini bisa kita lihat di laporan tahunan juga, dan akun-akun laba bersih atau pendapatan operasional bisa dilihat di laporan laba rugi perusahaan perbankan terkait. Kemudian yang berikutnya, penilaian ini meliputi penilaian kualitas manajemen. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas SDM yang mengelola bank tersebut. Hal ini juga dapat dilihat dari pendidikan dan pengalaman SDM-nya. Penilaian biasanya berdasarkan dari jawaban atas 250 pertanyaan yang diajukan mengenai bank yang bersangkutan. Kemudian earning gitu ya, ada laba atau rasio rentabilitas gitu ya, kalau dilihat dari rasionya. Di sini aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Bank yang sehat dapat dilihat dari rasio rentabilitas yang terus mengalami peningkatan. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara rentabilitas yang harus terus meningkat di atas standar yang telah ditetapkan. Faktor rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha bank. Rentabilitas yang dicapai bank berdasarkan SEBI nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di Indonesia. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rentabilitas adalah yang pertama ROA, kemudian ROA kita lihat dengan perbandingan laba setelah pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Kemudian yang kedua adalah ROE ya. Kemudian yang ketiga adalah BOPO ya, beban operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO adalah rasio perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional. Semakin tinggi, semakin rendah tingkat rasio BOPO, berarti semakin baik kinerja manajemen sumber daya yang ada di perbankan tersebut. Rasio BOPO dihitung dengan total beban operasional dibagi total pendapatan operasional kita kali 100%. Kemudian berikutnya bahwa kita lihat di net interest margin ya, jenis-jenis aktiva produktif antara lain penempatan dana antar bank baik dalam bentuk rupiah maupun falas, penyaluran kredit, surat berharga, tagihan spot, derivatif, penyertaan, komitmen dan kontingensi, serta aset yang diambil alih. Adapun rumus menghitung NIM adalah net interest margin atau laba bersih ya, pendapatan bunga bersih ya, atau aktivitas laba bersih di laporan laba rugi, di mana NIM ini kita menghitung antara pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktifnya dikali 100%. Perkembangan laba operasional perhitungannya adalah pendapatan operasional dikurangi biaya operasional. Kemudian komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan. Rumus atau formulanya adalah pendapatan operasional di luar pendapatan bunga lalu dibagi dengan pendapatan operasionalnya. Kemudian penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya, kemudian prospek laba operasional. Beberapa poin ini yang kemudian akan mempengaruhi net interest margin perusahaan. Kemudian likuiditas, komponen faktor likuiditas yang dipergunakan dalam penelitian adalah LDR ya, loan to deposit ratio, yaitu untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiganya. Kredit yang diberikan merupakan total kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain, sedangkan dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito, tidak termasuk antar bank gitu ya.
Kemudian perhitungan LDR dirumuskan sesuai dengan SEBI nomor 6/23 DPNP ini tertanggal 1 Mei 2004, bahwa LDR sama dengan loan to deposit ratio sama dengan jumlah kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Kemudian bank dikatakan liquid jika bank tersebut mampu mengembalikan uang jangka pendeknya. Utang jangka pendeknya yang dimaksud adalah tabungan, nasabah, giro nasabah, deposito nasabah. Dikatakan liquid jika pada saat ditagih bank sanggup membayar dan bank juga dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Gitu. Kemudian komponen yang dinilai adalah dalam penilaian likuiditas antara lain komponen yang dinilai dalam penilaian likuiditas antara lain 1. Aktiva liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva liquid kurang dari 1 bulan. Kemudian yang kedua, loan to deposit ratio LDR sama dengan kredit diberikan sebagai dana pihak ketiga dikali 100%. 3. Proyeksi cash flow 3 bulan mendatang. 4. Kemampuan bank untuk memperoleh akses ke pasar uang, pasar modal dan sumber pendanaan lainnya. Kemudian yang kelima, stabilitas dana pihak ketiga DPK. Jadi apa istilahnya tabungan, deposito, giro dari pihak ketiga itu semakin produktif gitu ya, semakin lancar, sehingga tidak mengganggu gitu ya fungsi dari bank itu sendiri. Jika ada case atau special case gitu ya, dana tabungan itu lebih besar masuk gitu ya, yang masuk itu lebih besar dibandingkan dengan yang kredit atau dana yang digunakan untuk membiayai usaha atau mengisi defisit spending unit tadi, maka ini juga bank akan mengalami kesulitan gitu ya, karena ada biaya membengkak yang mereka harus tanggung kepada dana yang masuk tadi, misalnya bunga deposito, bunga tabungan dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah peringkat komposit chemical analysis. Menurut SEBI nomor 6/10 PBI 2004 tanggal 12 April 2004 mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, pada dasarnya penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilaian terhadap hasil usaha bank dalam waktu tertentu. Tingkat kesehatan bank digolongkan dalam 5 peringkat komposit atau composite ratings tersebut, atau kita bilang tingkat kolektabilitas istilahnya itu ya. Yang pertama, tingkat komposit 1 ya, PK1. Penjaminan bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Jadi biasanya bank-bank besar gitu ya, yang tentunya masuk ke dalam level ini, semakin banyak bank itu beroperasi di semua daerah gitu ya, masuk ke daerah-daerah, maka bank itu semakin efisien gitu ya. Karena apa? Karena bank akan menjangkau gitu ya nasabah-nasabah yang terdekat dan memberikan layanan yang dibutuhkan oleh nasabahnya. Berbeda dengan usaha lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah peringkat komposit, mencerminkan bahwa bank tergolong baik ya. Tingkat komposit 2 ya, bank mencerminkan tergolong baik dan memiliki pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun bank masih memiliki kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin gitu. Kemudian yang ketiga, bank ke peringkat komposit 3 atau PK3 mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Kemudian berikutnya peringkat komposit 4 atau PK4 mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, dan bank memiliki kelemahan keuangan serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan, yang apabila tidak dilakukan tindakan kolektif dan efektif berpotensi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha perbankan tersebut. Kemudian PK5 mencerminkan bahwa bank tergolong baik, tidak baik, dan sangat sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan serta mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Jadi jika jika di poin 2, 3 atau 4 dan 5 ini masuk dalam penilaian sebuah bank, tentu ini menjadi warning gitu ya bagi manajemen bank tersebut untuk segera melakukan tindakan, baik itu tindakan preventif
ya, tindakan preemptif gitu ya, tindakan sebelum terjadinya permasalahan, kemudian tindakan preventif, tindakan setelah terjadinya permasalahan, agar dampak buruk dari pengaruh ekonomi dan gejolak keuangan itu bisa dihindari atau bisa diminimalisir oleh bank tersebut. Kemudian bank juga mengalami atau terjebak juga ya, atau istilahnya bersinggungan juga dengan sensitivity to market risk. Ada sensitivitas risiko ya yang ada di bank tersebut ketika menjalani suatu operasionalnya. Tentunya risiko ini kadang berbeda ya antar negara dengan negara lain gitu. Biasanya ini pihak penilai rating itu mengeluarkan rating atau tingkat risiko dari negara-negara tersebut yang ada di dunia. Berikutnya adalah interest rate sensitivity atau interest rate risk adalah risiko suku bunga, adalah memperlihatkan dampak perubahan suku bunga terhadap exposure net interest income atau NIM di bank tersebut. Artinya bahwa semakin tinggi atau gejolak fluktuasi suku bunga di bank, apakah berdampak kepada penyaluran kreditnya yang nanti akan berdampak kepada pendapatan bunga yang didapatkan oleh bank itu. Kemudian interest rate sensitivity dapat muncul sebagai akibat dari mismatch dalam repricing aset dan liabilitas bank tersebut. Mismatch artinya penggunaan dana yang masuk tadi, dana deposito ataupun dana tabungan atau dana-dana dari sumber giro gitu ya, yang kemudian bank menyalahgunakan penggunaannya. Dana jangka pendek justru digunakan untuk membiayai usaha jangka panjang. Hal ini juga akan mempengaruhi munculnya interest rate sensitivity ini. Kemudian bank harus membedakan antara interest rate risk yang berasal dari banking book dengan trading book gitu ya. Banking book adalah seluruh aset dan liabilitas yang dimaksudkan untuk dipegang sampai jatuh temponya. Jadi di hold sampai jatuh temponya gitu ya, ditahan. Kemudian trading book adalah seluruh aset dan kewajiban bank yang dimaksudkan untuk diperdagangkan trading, sehingga menjadi subjek mark to market dan menjadi bagian dari market risk management process. Ini penting sekali bahwa produk turunan gitu ya, misalkan dari pinjaman, kemudian ada produk turunannya yang kadang ini menjadi suatu hal yang tidak produktif gitu ya, sehingga memacu gitu ya nilai dari kredit kita menurun ibaratnya begitu. Kemudian ada sensitivity, dan faktor ini digunakan untuk menilai tingkat sensitivitas terhadap risiko pasar ya. Selain faktor Kemmels, hal lain yang nilai adalah ada tidaknya pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit atau legal lending limit, ada tidaknya pelanggaran posisi devisa neto gitu ya. Jadi ada bank juga yang istilahnya melanggar pemberian kredit. Misalkan bank sudah banyak NPL-nya, sementara dia tidak mencadangkan atau mengikuti peraturan pencadangan. Misalkan kalau udah macet dia harus mencadangkan 100%, kemudian dalam perhatian khusus misalkan harus mencadangkan 25%. Dia tidak menjalankan itu dan tetap memberikan jor-joran pencairan kreditnya, dan akan berdampak juga kepada nantinya jaminan terhadap nasabah. Dalam konteks ini ketika nasabah ingin mencairkan uang depositonya di bank, tidak ada cadangan atau tidak ada likuiditas. Inilah yang kemudian harus diperhatikan dan diawasi, ada tidaknya pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit itu. Kemudian berikutnya ada interest rate sensitivity atau risiko
suku bunga tadi, tingkat suku bunga, terdapat dua cara melakukan analisis interest rate sensitivity ini. Pertama, earning at risk modeling, yaitu melakukan stress test atau simulasi tentang dampak perubahan suku bunga terhadap earning bank. Biasanya ini simulasi komputer itu yang digunakan untuk melihat sejauh mana ketika suku bunga itu dinaikkan sesuai dengan batas tertentu, kemudian diturunkan dengan batas tertentu, bagaimana psikologi pasarnya. Kemudian dari itu kita bisa menentukan rate suku bunga yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian lazim ingin diketahui tentang dampak perubahan sebesar 1%, 2%, dan 5% dari suku bunga jangka pendek. Juga dapat digunakan untuk mengetahui dampak perubahan suku bunga terhadap permodalan dari bank tersebut. Tentu hal ini penting sekali melakukan simulasi ini agar produk yang diluncurkan atau digunakan nantinya yang menjadi produktif ya, dan juga dapat diserap dengan baik oleh pasar. Kemudian berikutnya gap analysis, yaitu mengukur biasanya aset dan liabilitas bank yang menjadi subjek repricing dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 bulan atau 3 bulanan. Kemudian langkah kedua yang harus dilakukan dalam gap analysis yaitu kelompokkan masing-masing aset dan liabilitas bank berdasarkan maturity, jatuh temponya. Misalnya kreditnya kita kita kelompokkan ya. Ada yang misalkan jatuh tempo 5 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, kita kelompokkan itu. Khususnya yang untuk non interest sensitivity, kelompokkan tersendiri. Kemudian jumlah liabilitas berdasarkan maturity-nya sampai mendapatkan angka total liabilitas. Begitu pula untuk aset sampai mendapatkan total aset. Dapatkan secara total aset kurang total liabilitas dan perhitungan gap yang berasal dari pos-pos of balance sheet. Kemudian diperoleh total interest rate sensitivity gap, jumlah gap yang untuk setiap maturity, itulah nilai dari kumulatif gap tersebut. Kemudian berikutnya kita lihat di sini ada risk profile. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank tersebut. Tentu dari sisi interest rate risk tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Salah satunya di sini adalah faktor eksternal maupun faktor internal tersebut, baik secara makro maupun eksternal secara makro. Kemudian secara internal mikro, secara eksternal adalah makro. Kemudian aspek risk profile mencakup 8 jenis risiko, yaitu ada risiko kredit menggunakan 12 indikator, penilaian risiko pasar menggunakan 17 indikator, penilaian risiko risiko operasional menggunakan 15 indikator, penilaian risiko likuiditas menggunakan 11 indikator, penilaian risiko hukum menggunakan 13 indikator, kemudian penilaian risiko strategi menggunakan 10 indikator penilaian, risiko kepatuhan menggunakan 15 indikator, penilaian dan risiko reputasi menggunakan 10 indikator penilaian. Jadi yang paling banyak disorot di sini adalah di indikator penilaian risiko pasar. Jadi kita juga bisa menggunakan ini untuk melihat penilaian kinerja bank. Di sini ada DuPont chart analysis gitu ya. Di sini seperti SEBI juga di atas, ada ROE, ROA, kemudian equity multiplier, kemudian ada net profit margin, dan kemudian ada asset utilizations. Kemudian penggabungan usaha bank. Jadi berbicara tentang penggabungan usaha bank adalah mendapatkan penilaian tidak sehat secara kontinu gitu ya. Jenis penggabungan usaha berdasarkan satu, merger, penggabungan dua bank atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank. Contohnya adalah Bank CIMB Niaga, kemudian Bank CIMB dan Bank Niaga gitu ya. Jadi namanya Bank CIMB Niaga. Kemudian yang kedua adalah konsolidasi, penggabungan dua bank atau lebih dengan cara membubarkan bank lama dan mendirikan bank baru. Contohnya adalah Bank Mandiri, terdiri dari beberapa bank sebelumnya, contohnya adalah Bank Bali gitu ya, dan Bank BDN dan lain-lainnya itu ya. Kemudian dilebur, dibubarkan bank itu, kemudian
dirikan bank baru dengan nama Bank Mandiri. Kemudian yang ketiga adalah akuisisi, ya, pengambil alihan kepemilikan suatu bank. Dalam akuisisi dengan nama bank tetap dipertahankan, yang berubah hanyalah kepemilikannya. Contohnya adalah Bank Depo, ya. Kemudian beberapa alasan dari penggabungan, alasan penggabungan masalah kesehatan dan juga ada masalah permodalan, masalah manajemen teknologi dan administrasi. Ingin menguasai pasar, penggabungan usaha biasanya dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan BI, inisiatif BPPN, Badan Penyataan Perbankan Nasional. Jadi beberapa poin di sini adalah beberapa alasan, ya. Nah, jadi bank itu ingin menguasai pasarnya, kemudian dia juga ingin mengembangkan bisnisnya. Berikutnya adalah ada inisiasi dari Bank Indonesia, ada juga inisiasi dari Badan Penyataan Bank nasional, contohnya pas Krismon gitu, ya. Ada beberapa bank yang kemudian dilakukan merger. Syarat-syarat penggabungan usaha, yang pertama memperoleh tujuan dari RUPS, rapat pemegang saham atau sejenisnya, memenuhi rasio kecukupan modal sesuai ketetapan BI, calon anggota direksi dan dewan komisaris tidak termasuk daftar orang yang tercela atau yang korup, dia di bidang perbankan. Bank wajib memenuhi kriteria modal yang diatur oleh BI dalam hal akuisisi ini. Jadi dalam operasional bank tentu banyak sekali hal-hal yang menimbulkan gitu, ya, gejolak gitu, ya, dan fraud yang terjadi di mana-mana. Walaupun di bank itu sendiri peraturan fraud itu sangat ketat dan dimonitoring secara real time tentunya. Hal ini juga tidak bisa mengurangi gitu, ya, atau tidak bisa menghindarikan bank itu mendapatkan hal-hal yang mungkin akan menjadi negatif pada operasi bank tersebut. Maka kemudian ada sanksi gitu, ya. Nah, adapun rahasia bank juga, dalam beroperasi bank juga mempunyai rahasia bank itu diatur dengan tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Data-data nasabah harus dilindungi gitu, ya. Kemudian hal-hal yang privasi lainnya yang tidak bisa diakses oleh umum itu juga dilindungi oleh pihak bank tersebut. Kemudian timbulnya pemikiran untuk perlunya ketentuan merahasiakan kepada keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank. Semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Di Indonesia, undang-undang kerahasiaan bank yang berlaku ketat di Indonesia telah menyebabkan industri perbankan nasional menjadi tempat persembunyian dan pencurian hasil kejahatan, KKN dan penggelapan pajak. Jadi ini juga disalahgunakan oleh pihak koruptor atau oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kerahasiaan dari bank tersebut. Namun di sisi lain juga rahasia bank itu bisa dibuka ketika ada hal-hal yang lain nanti yang kita bahas di poin berikutnya, ya. Ada kepentingan dari kepolisian gitu, ya. Kemudian berikutnya, menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang tentang Perbankan, tentang rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Unsur rahasia bank berdasarkan pasal 1 di atas. Yang pertama, rahasia bank berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Kemudian yang kedua, hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank kecuali termasuk dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan undang-undang yang berlaku. 3. Pihak yang dilarang membuka pihak rahasia bank adalah bank sendiri atau pihak terafiliasi. Pihak terafiliasi tersebut adalah satu anggota dewan komisaris, pengawas, direksi, kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan. Kemudian anggota pengurus, pengawas, pengelola, dan kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khususnya bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. 3. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan termasuk tapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilaian konsultasi hukum dan konsultan lainnya. 4. Pihak yang menuntut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus. Berikutnya adalah asas rahasia bank.
Asas kerahasiaan dalam bidang keuangan termasuk rahasia bank yang sudah sejak lama dikenal dalam sejarah keuangan dan finansial. Teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank yaitu teori mutlak dan teori relatif. Ya, teori mutlak berbicara tentang rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam bentuk apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara menganut teori mutlak ini. Kemudian dua, teori relatif rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal khusus yang di dalam hal termasuk yang luar biasa, prinsip kerahasiaan bank serta dapat diterobos, misalnya untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana. Tujuan dari penerapan kegiatan bank adalah kepercayaan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan tentang kerahasiaan bank dalam bab 1 pasal 1 butir 16 dan bab 2 pasal 40 sampai 45 dan bab 7 pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudian diubah seperti cantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Rahasia bank dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10/98 tersebut sangat berbeda dengan Undang-Undang 7 Tahun 92. Yang dimaksud dengan rahasia bank dalam Undang-Undang 7 Tahun 92 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Ini menjadi pelindung bagi para koruptor untuk masuk ke sini, sehingga sulit ya untuk melakukan penyelidikan dan pajak atau hal lain yang terkait dengan pidana. Kemudian pengecualian terhadap rahasia bank. Pengecualian terhadap rahasia bank meliputi kepentingan perpajakan ya. Kemudian yang kedua, kepentingan peradilan dan perkara pidana, kemudian perkara perdata antar bank dengan nasabahnya, kemudian tukar-menukar informasi antar bank. Kemudian jadi setelah kita berbicara tentang rahasia, tentu ada hal lain yang harus dipahami, ada pelanggaran terhadap kegiatan bank ya. Jadi nasabah harus dilindungi, maka kemudian ketika bank atau pihak lain melanggar itu, maka ada sanksi hukum yang siap memberikan efek jera kepadanya. Kemudian masalah berlaku tentunya pelanggaran rahasia bank meskipun bersifat universal, namun setiap negara memiliki dasar hukum yang berbeda-beda. Pelanggaran perdata, civil violation, kemudian yang kedua pelanggaran pidana, kemudian saksi pelanggaran rahasia bank. Yang pertama adalah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu pasal 7 ayat 1, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak asosiasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank diancam dengan penjara kurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda kurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Kemudian pasal 2, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak yang terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib disediakan oleh bank diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun dengan denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak adalah 8 miliar rupiah. Jadi jelas sekali teman-teman, ini pelanggarannya ketika kita melakukan sebuah kecurangan. Nah, di sini ada beberapa poin yang harus dipahami ya, selain memahami materi tadi, mengkaji, dan teman-teman juga mampu menjelaskan secara sederhana ya, sesuai dengan versi kalian dan dengan tidak melupakan konten atau isi dari materi ini. Maka di sini Bapak juga untuk meningkatkan skill teman-teman dalam memahami gitu ya, kemampuan berpikir secara sistematis, logis dan terukur gitu ya. Maka Bapak di sini membuat tugas individu, di mana tugas ini teman-teman semua diharapkan untuk meringkas materi di atas, kemudian bisa tulis tangan atau diketik, kemudian dikirim melalui email dengan batas terakhir di minggu depan.
Nah, jadi sangat menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang bank ini. Lalu kemudian jika ingin mengetahui lebih jauh, ikuti apa namanya channel YouTube Bahan Kuliah ini ya, jangan lupa berikan support gitu ya. Oke, demikian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.